Tapi saya pengen kembali lagi soal tadi nih. eh Membedakan yang terkait dengan imajinasi itu teh. Kalau saya dulu kan memang kebetulan pas waktu SMK itu kan sering ya ketemu SMK. iya waktu SMK tuh. Ambil jurusan apa Mas Enda? Aku konstruksi sih dulu. Nah, eh ketika kemudian guru saya ngajar itu kan kita ini jadi murid, jadi siswa itu benar-benar terinspirasi gitu. Tidak hanya teredukasi, tapi benar-benar tergerakkan gitu. Dan dari situ kemudian saya udah bisa membayangkan gitu 5 tahun 10 tahun ke depan tuh saya bakal seperti apa gitu, udah aku tulis tuh di buku dan ku gambar sangat detail di dalam pikiranku sih waktu itu aku. Iya, kalau ditanya apakah terjadi, ya alhamdulillah terjadi sesuai sesuai video yang aku buat dulu waktu masih SMK itu kan. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan kadang gimana sih kita itu bisa membedakan antara imajinasi itu liar dan imajinasi yang terarah untuk sebuah manifestasi gitu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat diri kita ini nih, imajinasiku tuh hanya imajinasi liar semua aja atau imajinasi yang memang benar-benar mengarah kepada manifestasi terarah. Itu bagaimana teh? Mungkin itu pertanyaanku ya. Gini Mas, biasanya ada imajinasi yang memang kayak cuma selewat atau liar tadi itu, atau imajinasi yang memang berasal dari intuisi dalamnya kamu gitu istilahnya. Itu Hmm, ada, memang ada yang membedakan. Jadi biasanya kalau imajinasi liar itu hanya imajinasi yang muncul sejenak gitu, cuma segitu, nggak ada effort dorongan untuk do something atau kontinuitas untuk mewujudkan itu gitu. oke. Tapi kalau imajinasi yang pada akhirnya itu berasal dari sejatinya kita, dari aliran semesta atau Mm-mm. dari diri kita yang baik terjadi, itu biasanya ketika kita mengimajinasikan itu ada rasa hati yang kayak ngalir gitu, ngalir kayak effortless gitu. Jadi Mm-mm. nanti prosesnya itu akan mengalir, terus nanti ada menyambut dari aliran semesta, seakan-akan ada peluang, ada kesempatan, ada orang-orang datang, ada yang memudahkan. Nah itu cirinya. Hmm. Jadi ada Jadi semesta berkonspirasi terhadap itu, dan kalau itu imajinasi yang betul-betul imajinasi, bukan dari sesuatu yang liar, biasanya dia muncul lagi Mas, mm-mm. muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu. Cirinya itu deh. Oke, oke. Jadi Cirinya itu selalu kayak dipikir terus gitu. imajinasinya itu lebih mungkin bisa dibilang dia lebih terarah, lebih bening, lebih fokus dan penuh emosi Ya, cinta gitu ya. Kalau yang liar tadi nuansa mungkin kegembiraan. yang liar tadi mungkin agak kabur dari kenyataan, tapi yang ini justru menciptakan kenyataan yang baru dan biasanya konsisten gitu ya teh. Dan lagi-lagi Biasanya itu konsisten adalah ya. kehendaknya dia gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya teh ya. Iya, betul. Kurang Mm-mm. lebih begitu. Makanya Mas, kita butuh membiasakan diri untuk sadar nafas syukur Mas. Hmm. Karena itu kan jembatan koneksi. Jembatan kita terkoneksi sama aliran yang punya kecerdasan semesta luar biasa yang ngatur hidup kita dan segalanya gitu. Hmm. Jadi sering-seringlah gitu untuk sadari yang tanpa batas ada di dalam, yang tanpa batas ada di luar. Sadari itu. Sadari itu. Jadi ketika kita duduk hening, biarkan alirannya aja yang berjalan gitu. Karena kalau udah aliran itu berjalan, semesta berkonspirasi. Judulnya kan jadi mas. Iya. Orang semesta wujudkan kemudahan gitu, gimana gak jadi gitu. Keren udah. Iya sih, tapi lagi-lagi kita juga harus mengingatkan ya teh ya. eh Membuat video di dalam pikiran saja tidak cukup gitu ya. Artinya imajinasi aja tidak cukup. Betul. Teman-teman jadi orang juga harus trustable, bisa dipercaya gitu ya.
terus kemudian Ya. punya jaringan yang banyak, networking yang tertata dengan rapi. Ya itulah pentingnya kemudian kita membangun sebuah circle, membangun sebuah komunitas Abundant Revolution supaya kemudian nularnya itu cepet gitu loh ya. Saya nggak tahu dari dulu tuh, karena hobi saya waktu SMK, waktu sekolah itu aku tuh gila banget baca buku-buku pengembangan diri itu gitu. Jadi udah tahun 2004 aku udah start ya buku-buku pengembangan diri itu bener-bener full ya di almari itu. Jadi saya bener-bener atensi saya tuh memang saya arahkan ke sana gitu untuk bener-bener mengubah nasib gitu. Nah, tapi makin kesini kan banyak pelajaran juga dari Teh Feby gitu, bahwa ada apa tuh namanya kesadaran untuk melepaskan sepenuhnya manifestasi yang sedang kita bikin gitu. Timbul pertanyaan, di mana titik temu, titik rahasia antara percaya penuh dan melepaskan penuh itu sebenarnya bagaimana gitu, ya kan? Itu gimana Teh? Jadi gini Mas, tubuh manusia ini kan dikasih perangkat ya. Ya. Di dalam perangkat ini ada kesadaran berpikir nih, dia selalu main sama logika gitu. Terus ada bawah sadar kita nih, dia bawah sadar inilah yang terkoneksi sama semesta Mas. Ya. Di ranah kita mengimajinasikan dan menginginkan sesuatu, dia pasti diolah dulu di pikiran kan. Pasti kita mikirin dulu kan sebelumnya kan. Benar nggak? Tapi ranah manifestasi nggak ada di sini. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan. Ranah manifestasi itu ketika kita melepaskan itu ke bawah sadar kita, ke areanya kekuatan yang lebih tinggi dari sekedar ini, kita lepaskan. Karena itu bukan ranah kita lagi. Tapi tugas kita untuk set goal boleh. Set goal boleh Mas, tapi dilepasin, nggak dipegangin gitu. Dilepasin, nggak dipegangin. Sama kayak Mas Hendra mau manah sesuatu, ini busur panahnya ada, targetnya sebelah sana, mau dilepasin gitu, tapi panahnya masih dipegangin aja, terus sampai ke tujuannya gimana? Iya. Oke. Nggak bisa nyampe, karena kamu masih melekat, masih memegang gitu loh. Karena ranah manifestasi itu ada di semesta, ada di hukum semesta. Hukum semestanya adalah seperti kayak kita nafas, Mas Hendra. Kita nafas. Pada saat Mas Hendra nafas nih, Devi nafas, Mas Hendra nafas, Feby nafas. Pada saat kita nafas kan narik nafas nih, gitu kan? Lalu habis narik nafas diapain, Dev? Habis narik nafas diapain? Dilepasin kan? Bukankah lepasan kita ini yang akhirnya kita tarik lagi ya? Iya. Oke Teh. Izinkan dilepas. Nah, untuk dia masuk lagi karena ada hukum perputaran, Mas. Iya. Ada hukum perputaran energi. Apa yang kamu lepaskan itu yang kamu terima.